Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin wa ya'alu syukra syakirin hamdan yaradallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yawmaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anshur nafahatir ridwani alaihi wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladayhi. Amma ba'du, al-muhtaramun wal mukarramun yang sama-sama kita hormati, kita cintai, segenap para habaib, Al-Habib Fahmi Syahab, Al-Habib Kahfi Al-Hasni, Al-Habib Malik Al-Haddad, Al-Habib Ahmad Al-Habshi, serta Al-Habib Mujtaba, serta para habaib yang lain. Juga segenap para kiai, para masyayikh, utamanya guru kita Kiai Haji Nabhan hafizahullah ta'ala, juga Kiai Haji Yasin Sulhan ra'ahullah ta'ala, juga segenap para masyayikh, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, juga yang sama-sama kita banggakan, selalu kita dukung, kita support dan berterima kasih atas seluruh partisipasi mereka, dukungan mereka, izin yang mereka berikan, sokongan dari mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan memberikan kekuatan kepada mereka semua dalam mengemban amanah-amanah yang Allah titipkan di atas pundak mereka untuk membimbing segenap masyarakat, utamanya segenap masyarakat Batam yang hadir bersama kita, segenap jajaran pemerintahan, mulai daripada Bapak Wali Kota atau yang mewakili Bapak Deni, juga segenap pemerintahan Bapak Camat Bapak Muhammad Fairuz Batubara, juga Bapak pemimpin KUA Bapak Mulyadi, segenap kelurahan yang hadir, juga dari Polres, segenap muspika muspida jajaran pemerintahan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah al-khidmah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada tara, yang tiada dua. Selalu kita haturkan, kita basahi lisan kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya.
Dialah Allah yang telah menyempurnakan bagi kita nikmat-nikmatnya yang zahir maupun nikmat-nikmatnya yang batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan sesungguhnya Allah telah menyempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatnya yang zahir maupun nikmat-nikmatnya yang batin. Utamanya anugerah terbesar, pemberian Allah terhebat yang Allah anugerahkan kepada kita, sedekah dari Allah kepada kita, bahkan sedekah anugerah terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sebagaimana hal ini telah Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Allah selalu bersedekah memberi kepada hamba-hambanya, semuanya, makhluk-makhluknya, memberikan rizki, muslim, non-muslim, yang taat, yang tidak taat, karena semuanya mau tidak mau, sadar atau tidak, patuh atau tidak, mau mengakui atau tidak, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memberi rizki selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di antara kesekian rizki yang Allah anugerahkan kepada seluruh hamba-hambanya, di antara kesekian sedekah-sedekah Allah adalah tidak ada sebuah sedekah anugerah rizki dari Allah kepada seorang yang lebih besar min an yulhimahu dzikrahu, daripada ketika Allah mengilhamkan kepada seorang manusia, kepada hambanya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ilham dari Allah kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di majelis zikir, menembus hujan, rela sebagian berbasah-basahan untuk hadir di majelis zikir. Demi Allah, kalau bukan kehendaknya, demi Allah, kalau bukan keinginan dari Allah untuk menghadirkan kita, demi Allah, kalau bukan karena Allah ingin mengabulkan doa-doa kita, menyampaikan hajat-hajat kita, mensucikan diri kita, mengangkat derajat kita, tentu kaki ini tidak akan bisa melangkah hadir di tempat ini. Hari, hujan, waktu, lama duduk, tetapi karena kehendak Allah, bukan karena kekuatan kita. Allah yang menghadirkan untuk Allah ijabahi doa kita. Amin ya rabbal alamin. Allah hadirkan untuk Allah mensucikan diri kita. Allah hadirkan untuk mengangkat derajat kita, memperbaiki anak keluarga kita, sehingga Allah hadirkan kita di majelis yang mulia ini. Oleh karena itu, keutamaan majelis yang mulia ini, di tempat yang sangat Allah cintai, di masjid, merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Sudah siyokianya kita mengagungkan majelis yang mulia semacam ini, mengagungkan tempat yang mulia ini, masjid. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka pertanda ada ketakwaan, kekokohan, keimanan di dalam hati mereka. Karena masjid, karena majelis zikir tidak lain adalah di antara syiar-syiar terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengizinkan kepada hamba-hambanya untuk mengangkat bangunan yang paling Allah cintai ini, dan yaitu masjid. Allah izinkan di tempat yang paling mulia di antara seantero bumi, yaitu masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling Allah cintai di atas muka bumi adalah masjid-masjidnya. Allah izinkan kepada hamba-hamba untuk meninggikan, membangun masjid dan mengisinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu anugerah Allah terbesar. Fi buyutin adzinallah
an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Sesungguhnya di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah yang Allah izinkan untuk diangkat, dibangun, dikokohkan, dan di dalamnya disebut zikir, menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat golongan manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, sehingga Allah menyebut tentang keutamaan mereka, manusia-manusia yang sering memakmurkan masjid, sebagaimana Allah ceritakan tentang mereka para sahabat Nabi di wilayah Quba, Masjid Quba. Allah memuji mereka bahwa di masjid tersebut fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu innallaha yuhibbul muttahhirin. Di dalam masjid tersebut terdapat manusia-manusia yang senang untuk bersuci, membersihkan diri, baik daripada kotoran yang zahir, najis dan lain sebagainya, terutama membersihkan diri daripada kotoran-kotoran yang batin. Mensucikan hati, karena hati inilah, karena ruh inilah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya. Oleh karena itu majelis zikir yang semacam ini tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, anugerah Allah secara zahir, dan tidak kalah penting anugerah Allah secara batin. Secara zahir Allah lingkupi manusia yang hadir di majelis zikir ini, wilayah-wilayah sekitarnya akan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat di dalamnya. La yaqudu qaumun fi majlisin fi baitin min buyutillah yadhkurunallah illa nazalat alaihimur rahmah wa ghasyiyathumus sakinah wa dzakarahumullah fi man indah. Sesungguhnya tidak ada kelompok manusia yang duduk bersama, tidak ada tujuan lain kecuali untuk berzikir kepada Allah. Maka Allah liputi wilayah tersebut dengan rahmat-rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bahkan Allah tampakkan, alhamdulillah, bentuk rahmatnya adalah hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah liputi dengan rahmat, dan Allah nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan sakinah, ketentraman di wilayah tersebut. Karena sesungguhnya ketentraman, ketenangan, sakinah, adem, guyub, kebersamaan di sebuah wilayah adalah sebuah perkara di luar kemampuan manusia. Yang paling utama muaranya turunnya anugerah Allah, sakinah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlapis perlindungan, berlapis ini usaha, tapi kalau tidak ada sakinah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, maka keamanan akan jauh diraih di wilayah tersebut. Belum lagi melalui majelis zikir ini kebersamaan, menjamurnya, maraknya majelis zikir yang semacam ini adalah pengaman dari sebuah wilayah, pelindung di sebuah wilayah dari berbagai macam musibah. Kalau orangnya tentram, tatmainnul qulub, maka akan tentram pula wilayahnya. Laut pun tentram, bumi pun akan tenang, tidak ada gempa. Nggih napa nggih? Mudah-mudahan diselamatkan kita semua. Dijauhkan dari gempa, dijauhkan dari banjir, dijauhkan dari hal-hal yang menakutkan yang kita dengar di akhir ini banyak terjadi. Ketahuilah, pengaman sebuah wilayah dari berbagai macam musibah itu adalah dengan maraknya, menjamurnya majlis-majlis zikir yang semacam ini. Ini yang akan menurunkan keamanan sebagai kunci pengaman di wilayah tersebut dengan keberadaan daripada majlis zikir yang semacam ini. Bahkan yang tidak kalah penting,
di antara derasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di majelis yang mulia semacam ini, di masjid di mana memang masjid ini tempat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Majelis zikir yang semacam ini adalah saat Allah membagi-bagikan karunia-karunia-Nya. Sampai disebutkan di dalam salah sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang datang berziarah pergi ke masjid, maka sama saja ia datang berziarah, bertandang, mampir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqun 'alal mazuri an yukrima zairahu. Dan sudah selayaknya, sudah sepantasnya zat yang kita datang kepadanya, berziarah, berkumpul di rumahnya, akan memuliakan semua para tetamu-tetamunya. Kalau bertandang ke rumah orang kaya, terkenal kedermawanannya, mudah baginya untuk memberikan sumbangan. Kalau hanya sekedar 1 juta, 2 juta mudah, karena ia kaya raya dan terkenal kedermawanannya. Maka bagaimana kiranya Allah Subhanahu wa taala yang kita datang bertamu ke rumahnya, yang kita berkumpul mengundang turunnya rahmatnya. Sampai-sampai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai seluruh makhluk, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau yang awal dari kalian mulai Nabi Adam sampai akhir, yang jin, yang manusia, semuanya qamu fi sa'idin wahid, semua berdiri, semua berkumpul di satu lapangan yang besar, semuanya meminta masing-masing hajatnya, semuanya satu dengan yang lain minta hajatnya. Ada yang ingin rumah, ingin istri, ingin mobil, semuanya punya hajat masing-masing berbeda-beda. Dan Allah mengabulkan setiap dari mereka hajatnya. Ma naqasa dzalika fi mulkillahi syai'a. Tidak berkurang sedikit pun dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Andai dikabulkan, tidak berkurang sedikit pun dari kekayaan Allah. Ibarat orang yang kaya raya, kita datang meminta 1.000 rupiah misalnya. Bagaimana kiranya? Langsung diberikan tanpa noleh, ambil-ambil sendiri. Minta berapa? 1.000, ambil-ambil sendiri. Cuma 1.000 rupiah. Permintaan seluruh makhluk lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang tidak akan kurang sedikit pun kekayaannya ketika mengabulkan semua keinginan makhluk-makhluknya. Dan saat-saat yang semacam ini, majelis yang mulia semacam ini, dibukakan pintu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu ijabah, dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah hadirkan makhluk-makhluknya yang tidak pernah bermaksiat untuk mengamini doa-doa kita. Para malaikat Allah hadirkan untuk mengamini doa-doa kita. Dan bahkan dengan kebersamaan ini, Allah tidak melihat perorangan dari kita. Allah melihat kebersamaan. Allah tidak melihat satu persatu. Baik yang sibuk selfie, baik yang buat status, baik yang ribut untuk memakai kosmetik di belakang. Aduh, tadi kena hujan ini, luntur ini bedak saya ini. Jadi ke belakang dulu. Allah tidak melihat satu persatu, tetapi karena kebersamaan didasari mengingat Allah, dibanggakan di hadapan malaikat-malaikatnya, maka semuanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau berzikir kepada Allah usahakan wajtami'u ala dzikrillahi ta'ala wala tatafarraqu. Kalau bisa ada kebersamaan majelis zikir, hadirilah. Oh, saya cukup sendirian di rumah. Saya kalau sendirian di rumah zikirnya saya alhamdulillah kuat 1 jam. Padahal 45 menit untuk status dan untuk selfie. Saya kuat. Padahal baru 2 rakaat. Ketik lagi. Balas jawaban WhatsApp lagi.
Kata Syekh Abdul Qadir, jangan sendiri-sendiri, tetapi kebersamaan di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Allah menyebut ketika para malaikat Allah jadikan sebagai saksi, aku mengampuni mereka. Para malaikat pun protes, ya Allah, bukan semua yang hadir itu tujuannya untuk berzikir. Ada yang sebagian dari mereka di belakang atau tujuannya ada urusan duniawi dengan temannya yang hadir majelis zikir, akan menagih utang, akan ini. Dia menunggu-nunggu, kapan lagi ini ketemu ini. Jangan semua ya Allah, karena ada yang tujuannya bukan untuk zikir. Tapi apa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Tidak wahai malaikat, saya tidak peduli. Selama mereka bersama-sama, selama mereka berkumpul dengan orang yang ahli zikir, selama mereka mau duduk dengan majelis zikir, apalagi saya rela melihat mereka menembus hujan, maka mereka adalah suatu kelompok manusia yang tidak akan pernah celaka siapapun yang duduk bersama mereka. Saya tidak peduli apapun yang terjadi. Alhamdulillah. Ini anugerah sekelumit dari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tetapi yang tidak kalah penting, ada bagian dari anugerah Allah, rahmat dan kasih sayang yang Allah turunkan itu bukan hanya secara zahir ini, pengaman masyarakat, ketentraman dan lain sebagainya. Tetapi ada bagian rahmat Allah yang Allah turunkan masuk di dalam relung-relung hati kita. Dan itu yang terpenting. Bagian dari rahmat Allah yang masuk ke dalam diri kita, yang akan merubah akhlak kita dari yang semulanya baik tambah baik, yang semulanya buruk dirubah menjadi akhlak yang baik. Ini yang terpenting, anugerah Allah yang masuk ke dalam batin kita. Dan ini yang akan mengangkat manusia tambah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan untuk banyak berzikir, berkumpul dengan majlis zikir. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah sendiri dan malaikatnya memohon kepada Allah agar ada anugerah Allah dengan melalui majlis yang semulia ini, majlis zikir ini, tujuannya liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan kegelisahan hati menuju cahaya ketentraman berzikir kepada Allah. Kegelapan buruknya akhlak menuju akhlak yang baik. Kegelapan jauh dari Allah menuju dekat kepada Allah. Yang semulanya hatinya gelap dikeluarkan oleh Allah yang akan mengeluarkan melalui mediasi majelis zikir yang mulia semacam ini. Ini yang terpenting. Anugerah Allah terhadap masing-masing hambanya, anugerah Allah yang bukan hanya sekedar zahir, tapi lebih dari itu di dalam batin seseorang. Dan tentu saja saat untuk anugerah yang ini, satu dengan yang lain berbeda-beda yang akan ia peroleh. Karena satu dengan yang lain tujuannya lain-lain, cara pandangnya lain-lain. Secara keseluruhan Allah ampuni dosa kita, amin ya Allah. Allah jaga wilayah ini melalui majelis zikir. Tetapi untuk perorangan, anugerah yang Allah turunkan masing-masing satu dengan yang lain sesuai dengan cara pandang kekuatan i'tiqad masing-masing. Ada yang hadir majelis ini kal'adah sebagai kebiasaan saja. Ada yang hadir kal'ibadah sebagai bentuk ibadah. Saya memang niat hadir ibadah. Ada yang hadir kasyuhud sebagai bentuk penyaksian, saya hadir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Ada yang hadir lain-lain yang Allah berikan itu kepada seseorang satu dengan yang lain. Sesuai dengan cara, ya sudah, yang penting saya tidak enak sama tetangga, saya diundang, ya wis hadirlah. Al-adah sebagai kebiasaan. Makanya kadang-kadang yang semacam ini, dari cara pandang yang sepanjang ini, yang penting kebiasaan, yang penting rame-rame, yang penting sebagian yang sangat kita sayangkan di majelis, tetapi lagu-lagunya dengan lagu-lagu nggih napa nggih? Sekarang kan kalau di Jawa, tidak tahu di sini.
Lagu yang lagi viral itu kan apa? Pak Som mampir ngombe dawet, jadi pikir marahi ruwet. Sekarang menjamur, sholawatan dikasih lagu pop. Yang penting laku, yang penting laris. Loh, apa belum cukup kita memenuhi telinga kita dengan musik barat, lagu Korea di rumah, sampai di majelis mau dibawa juga? Ya bukan apa, tapi alhamdulillah majelis zikir al-khidmah ini ada rasanya. Tidak setiap waktu minggu depan ada lagu terupdate jadi lagu lagi. Gini apa nggih? Atik gosida rubah lagi, enggak. Jadi hadir ini ada rasanya. Membuat candu, membuat kita ini senang, kepingin balik lagi, kepingin. Kenapa? Ada SOP-nya, ada aturannya. Begini cara bacanya, begini lagu qasidahnya. Dan alhamdulillah mohon kepada Allah semoga senantiasa dijaga ila yaumil qiyamah. Sebagaimana kita rasakan kenikmat, ada rasanya. Majelis itu ada rasanya. Innalladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, zikir, Allah jadikan wud, ada rasa di dalam hati. Kalau maksiat saja bisa membuat orang kecanduan, waliyauzubillah, apalagi ketaatan kepada Allah, apalagi kebersamaan di dalam majelis zikir. Tapi ya demikian, ada aturannya. Bukan setiap orang Korea buat lagu kita ikut juga, tidak. Seperti ini lagunya, cara bacanya, dihadirkan a'imah khususiyah, para kiai, sehingga ada rasanya. Kalau kita lihat coba tokoh-tokoh, apalagi beliau Hadratus Syekh Ahmad Asrari, mulai awal pembukaan tidak bergerak duduk. Kenapa? Karena merasa nyaman. RI 1, RI setengah hadir tidak akan berdiri. Loh, karena nyaman. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Merasa ada rauhaniyah, ada rauhaniyahnya. Majelis itu semacam itu. Ada secara zahir, tetapi ada anugerah-anugerah batin. Satu dengan yang lain-lain. Tidak enak tetangga. Oh, ada wakil wali kota lagi. Oh, ada ini lagi. Tapi berbeda dengan orang yang soleh. Menghadirkannya syuhud sebagai bentuk penyaksian. Dzauq, ada rasanya. Dan inilah yang membersihkan hati seseorang dan akan mengangkat derajatnya seseorang. Karunia Allah yang batin tambah tinggi karena tambah baik akhlaknya. Bukan hanya zahirnya, tetapi yang terbaik, yang lebih terpenting adalah hatinya, akhlaknya, batinnya. Ibarat rumah seseorang, Anda minta rumah megah, silahkan. Tetapi yang terpenting, Anda minta penghuni rumahnya itu soleh dan solihah. Apa enaknya rumah yang megah, suami tidak kunjung pulang? Nggih napa nggih? Istrinya dipukuli terus, enak. Oh enak beb, ya monggo. Apa enaknya? Silahkan minta rumah, minta Innova, minta apa lagi? Alprat. Tapi yang terpenting yang di dalamnya itu loh, di dalam rumahnya itu loh, anak-anaknya. Alhamdulillah, bisa baca wirid, bisa zikir, sekolah pintar, tahu aturan kepada orang tuanya jalan, dibawakan. Apa gunanya anak disekolahkan tinggi-tinggi, punya mobil, kepada orang tuanya tidak tahu cium tangan. Batinnya itu yang terpenting. Silahkan Anda minta rumah, tapi isi rumahnya itu loh. Kantor bagus, isi orang-orangnya itu loh. Hasil bumi kok kaya, tapi yang korupsi juga banyak. Gimana bang? Apa enaknya? Sampainya apa? Ini anugerah Allah yang batin, ini yang lebih. Dengan ini Allah mengatakan liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dengan ini akan mengeluarkan seseorang itu batinnya utamanya dari kegelapan menuju cahaya. Dan orang yang semacam ini baru pantas untuk duduk kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasluh, kata beliau Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la yasluh limujalasil haqqi ta'ala illal mutahharuna min rijsis zallat. Tidak pantas orang duduk bersanding dengan Allah, duduk dekat dengan Allah, tentram, kecuali orang-orang yang bersih, yang suci hatinya daripada kesalahan, hasud, dengki. Dan Allah tidak melihat seseorang daripada zahirnya, mancung, pendek, tinggi, gemuk, tidak peduli Allah.
Yang penting hatinya bersihkah, kepada orang tua baikkah, kepada tetangga baikkah, saling menyayangilah. Ini yang terpenting, intisarinya itu ini. Makanya bukan untuk gebiar-gebiaran majelis al-khidmah, tidak. Dan tidak untuk perorangan, tidak ada figur tertentu, tidak. Tetapi duduk bersama. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan zikir kepada Allah. Sehingga mediasi ini, akses ini Allah memperbaiki hamba-hambanya. Satu dengan yang lain. Cara pandangnya, cara pikir. Mereka orang duduk seperti masuk ke masjid, seperti ikan masuk di dalam kolam. Tenang, tenteram. Nabi mengibaratkan, makanya mampir kalau ada majelis zikir itu mampir idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ada taman surga, mampir. Orang kalau masuk taman bagaimana? Tentram. Kadang-kadang sampai lupa waktu, loh sudah maghrib ya. Begitu pula majelis zikir, mampir, duduk, karena itu akan menjadi rehat otak kita, rehat hati kita. Karena di dalam majelis ini yang lebih dominan adalah roh kita, hati kita. Sehingga sebagai penutup, seorang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah, Hamdalah, setiap kali hadir majelis zikir bersama Nabi SAW, majelis-majelis, selalu merasa tentram. Tapi kalau sudah kembali ke rumah, merasakan hatinya ini lain daripada yang semula kebersamaan majelis zikir. Dan itu yang terjadi di majelis. Sehingga Hamdalah ini pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melewati rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Wahai Hamdalah, kamu mau kemana?" Kata Hamdalah, "Nafaqah Hamdalah ya Abu Bakar." Sesungguhnya Hamdalah menjadi munafik. Kenapa? Iya, saya kalau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di majelis zikir sudah seperti malaikat. Tapi kalau sudah ke rumah ya sumpek, ya masalah, ya permasalahan pasar, perdagangan, baru depan rumah diminta pempes, diminta ini, diminta ini. Aduh, ruwet lagi. Tapi kalau sudah majelis kok tentram gitu. Kata Sayyidina Abu Bakar, iya saya seperti itu juga. Ayo bersama-sama kepada Nabi. Maka kata Nabi SAW ketika Hamdalah mengadu tentang hal ini, kata Nabi SAW, karena memang demikian wahai Hamdalah. Sa'atan fasa'ah. Manusia itu seperti itu. Kalau engkau bisa dalam statik agamamu, hatimu, taatmu, khusyukmu kepada Allah seperti engkau khusyuk ketika kebersamaan majelis zikir, la safatkumul malaikatu fit turuqat. Maka derajatmu diangkat oleh Allah, kamu bisa bersalaman dengan malaikat di jalanan. Tapi ya seperti itulah di majelis zikir kita tentram, ayem. Kalau sudah kembali ke rumah permasalahan lagi, kembali lagi jangan jauh-jauh daripada majelis. Ini yang akan menjadikan kita lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat majelis yang mulia ini, dengan keberkahan kebersamaan kaum muslimin, dengan berkat rauhaniyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan berkat kebesaran Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Al-Ishaqi, dengan berkat semua guru-guru mereka yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan majelis rumah Allah yang mulia ini masjid, dengan keberkahan rahmat yang Allah turunkan, dengan keberkahan malaikat, rahasia, asrar, semuanya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan yang memiliki hajat, semoga dengan berkat majelis yang mulia ini hajatnya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum memiliki keturunan, Allah berikan anugerah berupa keturunan yang soleh dan saleha. Yang belum bersuami atau memiliki jodoh pasangan, Allah segerakan pertemukan jodohnya yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala menutupi daripada aib-aib kekurangan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menggampangkan semua rizki kita dengan rizki yang halal, yang berkah, yang banyak, untuk mendukung daripada majelis-majelis Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagai penghujung, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kebersamaan atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bersaudara seagama, seislam, seiman. Mudah-mudahan hal ini menyebabkan kita ditutup usia kita kelak setelah panjang umur, sehat walafiat, ketentraman, semuanya Allah tutup usia kita kelak membawa husnul khatimah,
membawa husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan semua yang sakit diberikan anugerah kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal dunia diampuni dosa-dosanya, dan tidak lupa sebagaimana apa yang Allah turunkan di majelis yang mulia ini berupa maghfirah, ampunan, rahmat, Allah juga mengirimkan yang serupa ke kubur orang tua kita, ke kubur leluhur kita, dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Amin amin ya rabbal. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahdiyan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana wala minna syakiyan wala ma'zuran wala ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika wa nuqaddimu ilaika jaha nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jaha Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa bi barakati Syekh Ahmad Asrari wa masyayikhil jami' al-mansub ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam an taghfir dunubana wa an la taj'alna fi المجلس يا رب صفر الأيدي لا تجعل منا ولا منا شكيا ولا مأزورا ولا مأثوما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.